Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menambah saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga SMRA, keempat IRA, kelima KF, keenam INAP, dan ketujuh KLBF. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BES. BES pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi lagi 4,49% ke level harga 170. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat malah BES diakumulasi ya, yang akumulasi YP Mirai Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BES menurut saya sudah perlu sangat hati-hati ya. Kalau BES breakdown dari 164 mending cut loss saja. Tapi kalau Bapak Ibu yang siap menunggu dia kembali naik ya hot ya. Karena kemungkinan kalau sampai 164 nih di breakdown, arah selanjutnya ke 150 bahkan bisa ke 130. Tapi kalau dilihat dari chart atau teknikalnya ini harusnya BES mempertahankan 164 karena itu adalah resisten kuat yang terbentuk dari April 2020. Jadi ya perlu hati-hati. Saya juga punya BES ini di daerah atas, malah kerugian kalau nggak salah di 10%. Jadi ya udah, saya akan cut loss kalau dia sampai breakdown dari 164 ya. Jadi seperti itu buat Bapak Ibu dan teman-teman yang masih pegang ya, yang nggak mau cut loss ya harus sabar. Kalau dibawa ke bawah harusnya dia ya buruk-buruknya ke 130. Tapi kalau saya menunggu sampai ke bawah itu terlalu lama, mending saya cut, saya pindah ke saham yang lain yang lebih berpotensi ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang siap menunggu dia kembali ke atas ya bisa hold aja. BES juga masih bagus, menurut saya juga masih ya di daerah bottom, cuman dia koreksinya bisa sampai bawah ya, dan dia perlu waktu untuk naik lagi. Kemungkinan dia akan sideways dan naik, jadi ya mungkin 2-3 bulan bisa dia di daerah bawah kalau sampai breakdown ya, kalau sampai breakdown 164. Jadi seperti itu untuk BES. Indikator MACD juga terbentuk dead cross dari 22 Desember dan terus turun ya. Garis biru dan merah juga sudah di bawah perbatasan garis nol, bar chart di bawah nol juga kembali dalam ya. Jadi seperti itu untuk BES. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada APLN. APLN pada hari Jumat terkoreksi 3,58% ke level harga 188. Kalau dilihat transaksi asing net buy ya, net buy-nya tapi tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya ada sedikit akumulasi di saham APLN. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN menurut saya masih aman selama di atas 168 di EMA 60-nya ini garis hitam. Ini masih di area pertengahan walaupun ya ada support minornya di sini ya. Nah, apakah bisa spekulasi buy? Mending kalau saya wait-and-see dulu, sangat perlu hati-hati karena bisa aja dia breakdown. Karena APLN sudah 4 candle di bawah EMA 20-nya, kecuali minggu ini dia mampu naik ke atas 200 baru spekulasi buy di atas, itu lebih aman menurut saya. Jadi seperti itu untuk APLN, masih wait and see dulu. Kalau mau buy ya idealnya kalau saya di daerah sini ya, nah di daerah 177 sampai 172, cut loss-nya di bawah 160 ya. Jadi seperti itu aja untuk APLN. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada SMRA. SMRA pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,12% ke level harga 775. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan saham SMRA. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat malah SMRA diakumulasi di hari Jumat ya. Yang akumulasi LG beli di 241.000, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA di hari Jumat breakdown dari EMA 60-nya, jadi perlu hati-hati. Kalau sampai lanjut turun ya bisa-bisa SMRA ke daerah 720 ini ya. Nah, jadi apakah bisa spekulasi buy di daerah atas? Mending wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau beli itu cut loss-nya agak dalam ya. Nah, sekitar 9% ya, sesuaikan. Kalau siap ya bisa.
harusnya SMRA mempertahankan 715-nya. Tapi kalau beli di harga penutupan, cut loss-nya cukup dalam ya, di 9,22%. Mending nunggu dia koreksi lagi di daerah 740 sampai 750 baru buy ya. Jadi biar cut loss-nya lebih kecil. Kalau SMRA mampu kembali ke atas 800, potensi bagus juga ya. Tapi harus naik dulu ke 800. Bagaimana yang beli dari daerah atas 885? Ya menurut saya cut loss-nya di bawah 760. Kalau Bapak Ibu mau cut loss ikutan di 680 sampai 690 juga bisa, cuman agak dalam. Resiko cut loss di bawah 760 ya kemungkinan ke trigger ya. Karena SMRA ini support kuatnya ada di 715. Jadi idealnya beli SMRA memang di bawah sini. Di daerah 800 ke atas ini harga tinggi untuk SMRA kalau di trading kan ya. Jadi yang belum punya SMRA mending nunggu di daerah bawah sini, lebih bagus di daerah 720 sampai 740. Jadi seperti itu untuk SMRA. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke bawah, garis biru sudah melewati perbatasan garis 0, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi potensi SMRA masih bisa lanjut koreksi. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada IRA. IRA pada hari Jumat ditutup terkoreksi auto reject bawah ke level harga 2.570. Kalau dilihat transaksi asing net sell sangat tipis. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham IRA ya. Walaupun tipis, akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA sudah di area buy ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga sekarang juga bisa. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya ya. Ya di sekitaran 2360. Bisa cut loss di sekitaran 2360. Target profit ya di resistennya terdekat di 2800 sekitar 9%. Jadi hampir sama ya profit dan risk-nya. Ya sesuaikanlah. Untuk IRA juga sangat beresiko trading di sini, jadi jangan hold lama-lama. Kalau sudah profit di 3-4% ataupun 6% ya jual aja menurut saya. Atau strategi beli IRA di hari Senin besok ya, coba beli 3% di bawah harga penutupan hari ini ya. Harga penutupan hari ini ada di 2.570. Nah 3%-nya itu berapa di bawahnya, jadi beli, jaga auto buy di bawah ya. Jadi kalau di 3%-nya ya coba auto buy di 2440 sampai 2450. Kalaupun dia ARB jual ya, atau mendekati harga ARB jual aja. Jadi seperti itu, sesuaikan mana yang cocok strateginya ya. Ini sudah area buy menurut saya, cuman untuk ODT ataupun ya di hot 1 sampai 2 hari aja ya. Kecuali dia mampu breakout. Kalau dia mampu breakout ya bisa pasang trailing stop untuk IRA. Tapi ya sangat perlu hati-hati ya. Saham IRA sangat beresiko. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada KF. KF pada hari Jumat juga ditutup terkoreksi auto reject bawah ke level harga 4.470. Dan kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada distribusi di saham KF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF juga ya perlu hati-hati karena sudah 4 candle di bawah EMA 20-nya akan mengarah KF ke 4.000 sampai 3.840. Apakah bisa spekulasi buy? Mending besok buy-nya di bawah ya. Nunggu dia turun sekitaran 3 sampai 5%, buy aja di bawah, cut loss-nya di bawah EMA 60-nya ini. Beli di daerah 4.270 sampai 4.250 bisa ya. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya itu di 3.750, sekitar 10%-an ya. Ya sudah resiko lah kalau mau trading di sini. Dengan profit juga cukup besar kalau dia balik ke harga atas, minimal menguji EMA 20-nya itu sudah 19%. Bisa nggak dalam satu hari IRA ke 19%? Bisa, bahkan bisa ke 20% ya. Jadi ya sesuaikan, resiko memang besar, cuma profitnya besar juga. Tapi buat yang
baru-baru awal trading, tidak disarankan untuk trading di saham KF. Mending cari saham yang lebih aman lah. Jangan farmasi ini resikonya besar, walaupun gain atau profit yang akan didapat juga besar. Jadi seperti itu untuk KF. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi berpotensi KF ke bawah. Mending belinya di daerah 4.000-an sampai 4.200 kalau saya ya. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada INAF. INAF pada hari Jumat kemarin ditutup juga auto reject bawah ke level harga 4.290, turun 6,9%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy selama 4 hari minggu lalu, asing juga net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham INAF. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAF juga sudah di area buy ya. Kalau mau spekulasi, cuman resikonya harus siap cut loss di bawah EMA 60-nya. Kalau saya buatkan trading plan-nya ya seperti ini ya. Cut loss-nya di 3.850 itu di bawah EMA 60-nya, dan target profit terdekat menguji EMA 20-nya di 4.940. Kalau mampu di breakout ya bisa ke 5.200, itu sekitar 20%. Tapi sesuaikan dan tidak disarankan bagi pemula untuk trading di saham INAF. Jangan mikir untung dulu. Kalau trading pikirin resikonya. Siap nggak dengan resikonya? Kalau sudah siap dengan resikonya, buy. Karena ya trading itu harus meminimalisir resiko. Harus tahu resikonya dulu. Bukan cuma mikir untung. Nggak bisa kalau kita sudah mikir untung duluan tanpa memikirkan resikonya, biasanya loss ya. Biasanya seperti itu. Jadi ya trading itu harus siapkan trading plan. Setelah punya trading plan, siapkan resikonya, siap nggak di mana harga cut loss. Kalau sudah menyentuh harga cut loss ya. Karena apabila Bapak Ibu dan teman-teman disiplin dengan trading plan yang telah dibuat, itu bisa akan menjadi pelajaran untuk kedepannya memperbaiki sistem trading Bapak Ibu yang buat sebelum-sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada KLBF. KLBF pada hari Jumat ditutup terkoreksi 2,41%. Sebelumnya di hari Kamis KLBF naik 4%. Ke harga 1.615. Kalau dilihat transaksi asing selama 4 hari net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham KLBF ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF proyeksinya ya, kalau saya lihat akan bullish. Jadi kesempatan untuk ngumpulin barang di daerah bawah, karena terlihat juga dari moving average yang sudah melandai dari Juli 2020 sampai Januari, dan akhirnya moving average 20 di atas. Tinggal menunggu momentum. Kalau sekali lagi KLBF breakout 1700 bisa terkonfirmasi bullish reversal ya, semoga. Tapi untuk harga sekarang apakah bisa spekulasi buy? Mending cicil dulu. Ideal buy-nya ya di daerah 1.500 sampai 1.550 ini, di daerah sini ya ideal buy-nya. Jadi kalaupun trading ya cut loss kalau turun dari EMA 200-nya di 1.430. Jadi seperti itu untuk KLBF juga menarik. Yang mau beli coba cicil aja dulu. Harusnya juga 1.460 akan dipertahankan KLBF, dan target saya KLBF terdekat ke 1.950, bahkan bisa ke 2.200 ya. KLBF bisa ke 2.200. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan saya ingatkan sekali lagi, semua analisa saya ini disclaimer on, karena ini hasil pengalaman trading saya selama ini dan juga yang apa saya pelajari. Dan kalau ada fake account menamai Borneo Trader di grup Telegram atau apapun itu yang
menarik dana itu tidak ada kaitannya sekalipun dengan channel Borneo Trader YouTube ini. Jadi perlu hati-hati karena channel Borneo Trader ini hanya menganalisa saham, keputusan jual dan beli ya di akun masing-masing Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.